Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan yang ketiga pagi hari ini kita masih melanjutkan membahas tentang kartu piutang. Dalam hal ini pelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran ini agar kalian mampu mengidentifikasi penghapusan piutang dan mencatat penghapusan piutang dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Ruang lingkup piutang tak tertagih. Dari sekian banyak debitur perusahaan, mungkin ada di antara debitur yang mungkin tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada perusahaan. Misalnya, debitur yang dinyatakan valid oleh pengadilan sehingga dinyatakan bangkrut dan tidak mampu membayar utang kepada pihak kreditur. Terhadap piutang yang tidak dapat ditagih ini harus dilakukan yang namanya penghapusan atau write off dari saldo piutang sehingga piutang dapat dilaporkan menurut nilai wajarnya, yaitu sebesar nilai piutang yang dapat ditagih atau collectible account. Metode penghapusan piutang yang dapat digunakan adalah yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write off method, dan metode penghapusan tidak langsung atau indirect write off method. Metode penghapusan langsung. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang relatif baru berdiri yang belum mempunyai cukup data-data historis tentang piutang-piutangnya atau keadaan debiturnya, atau perusahaan yang sebagian kecil saja dari penjualannya dilakukan secara kredit. Pada perusahaan besar atau perusahaan yang sebagian besar penjualannya dilakukan secara kredit, penggunaan metode ini terasa kurang pas karena tidak dapat memberikan informasi yang relevan dan reliabel bagi pengguna laporan keuangan. Metode penghapusan tidak langsung memerlukan dilakukan estimasi kerugian penghapusan piutang pada setiap akhir periode. Pencatatan terhadap piutang yang dihapuskan dilakukan langsung pada saat dinyatakan suatu piutang harus dihapuskan karena suatu hal. Kita lanjutkan bagaimana dalam menjurnal jika terjadi transaksi sebagai berikut. Jurnal yang terkait dengan penghasilan piutang menurut metode langsung. Jurnal saat dinyatakan suatu piutang harus dihapuskan. Jurnalnya adalah kerugian penghapusan piutang pada piutang dagang. Bila suatu piutang yang telah dihapuskan dinyatakan kembali sebagai piutang yang akan dibayar oleh debiturnya, artinya debitur ini menyatakan bahwa mampu untuk melakukan pembayaran utangnya. Bila dinyatakan dapat ditagih atau mampu membayar pada periode yang sama ini dalam bulan yang sama, periode akuntansi yang sama, maka jurnalnya piutang dagang pada kerugian penghapusan piutang. Bila dinyatakan dapat ditagih pada periode berikutnya, artinya pada periode akuntansi berikutnya. Jika misal kalau kesanggupan membayar bulan 10 ditemukan bulan 10 dan kesanggupan membayar pada periode berikutnya artinya bulan 11, maka piutang dagang pada pendapatan dari piutang ditemukan kembali. Itu jurnal yang harus dilakukan.
Metode penghapusan tidak langsung. Metode ini lebih sesuai digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar penjualannya dilakukan secara kredit yang memiliki cukup data-data historisnya tentang piutangnya atau tentang keadaan debiturnya. Penggunaan piutang ini mengharuskan dilakukannya estimasi atau perkiraan pada setiap akhir periode akuntansi terhadap adanya kemungkinan piutang-piutang yang dapat ditagih selama periode akuntansi yang akan datang. Sebesar nilai piutang yang diestimasi tidak dapat ditagih tersebut sudah boleh diberlakukan sebagai kerugian. Nilai piutang yang bisa diestimasi tidak dapat ditagih tersebut sudah boleh diberlakukan sebagai kerugian. Zona yang terkait pada metode penghapusan tidak langsung. Jurnal penyesuaian pada saat dilakukan adanya piutang yang mungkin tidak dapat ditagih adalah kerugian penghapusan piutang pada cadangan penghapusan piutang. Jurnal yang dinyatakan suatu piutang harus dihapuskan karena suatu hal. Cadangan penghapusan piutang pada piutang dagang. Bila suatu piutang yang telah dihapuskan dinyatakan kembali sebagai piutang yang akan dibayar oleh debiturnya atau debitur ditemukan kembali, jurnalnya adalah piutang dagang pada cadangan penghapusan piutang. Pendiskontuan wesel ini sangat diperlukan jika nanti dalam soal kalian menghitung berbagai soal. Ini sudah Bapak sampaikan tentang rumus dalam mencari nilai jatuh tempo wesel sama dengan nilai nominal plus bunga sampai hasil penjualan dan diskontuan sama dengan nilai jatuh dikurangi diskon. Kita lanjut ke perbedaan metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode langsung, kerugian piutang tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Dalam metode tidak langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal penyesuaian, jumlahnya beban kerugian piutang. Yang sebelah ini metode langsung, maaf ngetiknya kurang, seharusnya metode langsung dan sekarang ada metode tidak langsung. Silakan baca. Yang berikutnya, setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada akun beban kerugian piutang, jumlahnya beban kerugian piutang pada piutang. Lalu metode tidak langsung, jika setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal cadangan kerugian piutang pada piutang. Pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan, jurnalnya adalah piutang pada beban kerugian piutang. Perbedaannya sampai sini silakan tahu sendiri. Kita lanjutkan ke contoh soal. Langsung saja. Nih. Contoh pertama, jika yang ditaksir kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang bersaldo kredit, kita ada contoh pada buku besar PD Pipa Berkah tanggal 3 Desember 2016. Antara lain terdapat akun sebagai berikut. Akun 1.1112 piutang dagang sebesar 600 juta. Lalu akun berikutnya cadangan kerugian piutang 3 juta. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang. Perhitungannya 2% dikali 600 juta ketemu 12 juta.
Jurnalnya adalah beban kerugian piutang 12 juta pada cadangan kerugian piutang sebesar 12 juta. Contoh yang kedua, jika ditaksir cadangan kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang bersaldo kredit pada buk besar PD Pipa Berkah tanggal 3 Desember 2016 antara lain terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 600 juta, cadangan kerugian piutang pada kredit 3 juta. Taksiran cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang. Perhitungannya bagaimana? 2% kali 600 juta sebesar ketemu 12 juta. Taksiran kerugian piutangnya adalah taksiran kerugian piutang 12 juta dikurangi saldo kredit cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta ketemu 9 juta masuk dalam kerugian piutang yang menjadi beban. Lalu jurnalnya adalah beban kerugian piutang 9 juta pada cadangan kerugian piutang 9 juta rupiah. Lalu contoh yang ketiga, jika ditaksir cadangan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang bersaldo debit. Kita ambil contoh PD Pipa Berkah tanggal 3 Desember 2016 antara lain terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 600 juta, cadangan kerugian piutang pada debit 3 juta. Taksirannya sama 2% dari saldo piutang, 2% dari 600 juta. Perhitungannya 2% kali 600 juta sama dengan 12 juta. Taksiran kerugian piutang 12 juta, satu kreditnya ditambah 3 juta, satu kredit pada debit. Kalau yang tadi saldo kredit, saldo kerugian piutang pada kredit dikurangi. Kalau saldo kerugian piutang pada debit ditambah dan ketemu kerugian piutang yang menjadi bebannya 15 juta rupiah. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang 15 juta pada cadangan kerugian piutang 15 juta rupiah. Demikian anak-anak Kusuma dalam memasukkan penghapusan piutang dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, karena itu dari contoh 3 dalam menganalisis cadangan kerugian piutang mudah-mudahan bisa dipahami, dan pada pertemuan berikutnya kita khusus membahas soal-soal yang perlu kalian kerjakan di rumah dan disetor melalui daring. Karena itu tetap semangat meskipun kondisi pandemi masih dialami oleh kita semua. Kita perlu perhatian. Semoga kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.